kita beribadah melalui online, tetapi saya percaya pada sore hari ini kita menyatukan hati kita, iman kita, harapan kita melalui pujian dan doa kita berseru kepada nama Yesus. Maka saya percaya kita akan merasakan hadiratnya, merasakan lewatnya, kuasanya melalui pujian dan penyembahan kita. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita naikkan satu pujian kepada Tuhan bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan hidupmu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah melalui pujian kami pada sore hari ini kita menyenangkan hati kami kepadamu. Oleh kau satu-satunya yang dapat menyelamatkan hidup kami dari berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan, bahkan sakit penyakit yang kami alami itu. Melalui pujian kami akan merasakan kuasa mujizat. Terima kasih Tuhan.
biar sukacita kami penuh karena Engkau. Nah, kami percaya di saat kami memuji-Mu, Engkau hadir melawat kami, menjamah kami. Terjadi mujizat Tuhan bagi umat yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari kita katakan bersama-sama, amin. Shalom. Yang bersukacita mengalami kebaikan Tuhan pada sore hari ini, mari kita katakan dengan satu pujian. Hanya nama Yesus menara yang kuat, bangkit serupa nama Yesus. Mari kita suarakan suara kita kepada Yesus, menara pujian kita, sebagai kita mengucapkan iman kita kepadanya seperti ini. bahkan sampai hari ini masih ada wabah atau virus corona, tetapi itu tidak akan membuat kita takut. Tetapi dengan adanya penyakit ini, justru Allah mengajak kita
Yesusku hanya ajaib, Tuhan Yesusku yang hanya sanggup, Tuhan Yesusku yang hanya mampu, Tuhan Yesusku yang hanya memiliki kuasa dan mujizat bagi umat yang percaya kepadanya. Haleluya. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Haleluya. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh segala sesuatu itu karena kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu bahwa kami menyadari bahwa sangat pentingnya hidup itu ketika kami percaya kepada-Mu, ketika kami bersandar kepada-Mu Tuhan, ketika kami menaruh harapan kepada-Mu, bahwa segala sesuatu sekalipun terjadi musibah, persoalan, pergumulan, kesulitan, tetapi satu hal, ketika kami dekat kepada-Mu Tuhan, maka segala badai yang terjadi kami boleh dapat menghadapinya bersama-Mu dan selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih.
dari berbagai macam situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, biarkan hati kami Tuhan Yesus dapat diberkati melalui firman-Mu, dapat dikuatkan melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Kebenaran-Mu menjadi dasar hidup kami, sehingga kami boleh dapat bertahan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Urapi Bapak Gembala yang akan memberkati kami melalui firman Tuhan. Dalam melalui firman Tuhan, setiap kami yang ada di rumah-rumah diberkati, yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini, saya kira percaya kita tetap terus semangat untuk mengikuti ibadah online. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita bisa beribadah, itu tidak membuat kita menjadi kendor dan kita mulai menjadi patah semangat untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Pada malam hari ini, tentunya kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita semua yang ada di rumah-rumah juga kita adalah orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini saya akan percaya kita boleh dapat menikmati persekutuan yang indah di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, di mana kita sebagai orang-orang yang beriman, setelah kita memiliki iman dan iman itu sudah menjadi milik kita, maka tugas kita selanjutnya adalah kita mau bertekun di dalam iman. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Suratan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita melihat di sini bahwa iman itu adalah sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya. Iman adalah berketeguhan hati untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang belum terlihat. Kita mau percaya karena kita mendengar firman Tuhan, meskipun kita belum mengalami dan hal yang kita percaya itu masih belum terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang kita terima itu kita percayai, maka apa yang kita terima itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun situasi dan keadaan yang membuat kita sulit untuk percaya kepada firman Tuhan, tetapi kalau kita mengimani bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, janji Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup kita. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, apa yang ada di dalam firman Allah itu pasti akan terjadi. Sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita mengimani, sejauh mana kita meyakini janji Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat bersama-sama yang pertama adalah hakikat dari iman. Seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa iman adalah sikap hati, keputusan dan tindakan kita dalam kita mengambil keputusan untuk kita mempercaya dan taat kepada Tuhan. Kita memilih hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika pemikiran kita. Jadi kita melihat di sini bahwa iman itu adalah sesuatu hal yang kita percayai meskipun itu di luar pemikiran kita. Tidak mungkin menurut pikiran kita, mustahil hal itu bisa terjadi. Tetapi saya kena percaya kalau kita mengimani, maka apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak akan pernah terjadi, itu pasti Tuhan kerjakan bagi kita, dan itu akan menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita dan kita terima lewat iman kita. Itu pengertian atau hakikat dari iman kita. Kita akan melihat setelah kita memiliki iman, maka iman itu membutuhkan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Iman itu akan kita peroleh ketika kita mendengar firman Allah. Kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, bunyi firman Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang membuat kita memiliki iman, yang membuat di dalam diri kita itu timbul iman, itu adalah ketika kita mendengar akan firman Allah, ketika kita sungguh-sungguh menangkap pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga melihat selanjutnya bahwa iman itu harus bertumbuh. Poin yang pertama tadi adalah hakikat atau pengertian dari iman. Poin yang kedua adalah pertumbuhan iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, iman itu bertumbuh di dalam kesukaran. Tuhan izinkan kesukaran dan kesulitan itu terjadi dalam hidup kita dengan satu tujuan, yaitu supaya iman kita ini mengalami sebuah pertumbuhan. Iman kita tidak hanya stagnasi, iman kita tidak hanya jalan di tempat, dan tidak ada satupun yang bisa membuat iman kita itu bertumbuh. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kerinduan untuk menerima firman Allah. Kita tidak punya kerinduan untuk menghadapi keadaan dan situasi ini yang sedang terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki iman yang bertumbuh. Jadi kesukaran, kesulitan, masalah, persoalan, problema dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya iman itu mengalami pertumbuhan. Sama seperti ketika kita menanam, mungkin kita menanam biji pepaya itu ya jatuh di tanah, kita tanam, kemudian kita tunggu beberapa hari, kemudian akan muncul tunas. Setelah tunas itu muncul, itu akan bertambah tinggi dan terus tinggi. Tunas ini akan menjadi sebuah pohon pepaya, dan tentunya setelah pohon pepaya ini mengalami pertumbuhan, kemudian pohon pepaya ini akan berbuah. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika iman itu bertumbuh di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa yang sukar, itulah kesempatan bagi iman kita untuk iman kita bisa mengalami pertumbuhan. Sebab tanpa adanya masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar, maka iman kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Jadi pada malam hari ini, betapa pentingnya kita memiliki iman di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan sukar. Ketika orang percaya dan orang beriman diperhadapkan kepada kesukaran dan kesulitan,
masa-masa yang suka dan sulit, itulah kita bisa melihat iman daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Iman yang selama ini dia miliki. Ketika orang ini tetap terus bertahan, kesukaran itu menghimpit hidupnya, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap terus tidak merubah sikapnya untuk tetap selalu percaya kepada Tuhan. Maka saya percaya iman inilah yang dicari oleh Allah. Ketika terjadi masalah kesukaran, persoalan dalam hidup kita diperhadapkan kepada masa yang sulit dan masa yang sukar, kemudian kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai mundur dari ibadah kita tidak lagi setia dalam membaca dan kita bersekutu dengan Tuhan, kita akhirnya tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Maka iman ini adalah iman yang kualitas rendah, kadar rendah, dan dia pasti akan mengalami kekalahan. Imannya gugur karena lewat dan masalah persoalan dia tidak lagi dapat membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Lewat kesulitan dan kesukaran dia tidak bisa membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tetapi lewat tekanan, lewat himpitan, lewat kesulitan, lewat sakit penyakit, lewat apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita masih tetap setia kepada Tuhan, kalau kita masih tetap mencintai Yesus, kalau kita tetap terus setia kepada Tuhan, saya akan percaya iman yang seperti itu yang Tuhan cari pada malam hari ini. Biar kita memiliki iman yang seperti itu, iman yang bertumbuh, iman yang dapat dibangun lewat kesulitan dan kesukaran kita. Oleh sebab itu kita jangan takut, kita jangan gelisah, kita jangan bertanya-tanya menjadi orang Kristen kok seperti ini, menjadi orang Kristen kok saya semakin mengalami hidup yang susah. Ketika saya menjadi orang Kristen, saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengapa kok masalah saya semakin banyak, kesukaran saya semakin besar, himpitan saya terus menekan hidup saya. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita diperhadapkan seperti itu baru namanya orang Kristen. Kalau menjadi orang Kristen, hidupnya akan terus-menerus diberkati dan menikmati berkat, ya. Dan berkatnya terus mengalir melimpah. Dia menjadi orang yang mengalami hidup yang terus-menerus diberkati, maka iman orang ini akan menjadi tertidur. Karena apa? Karena menikmati kenyamanan, kenikmatan dunia ini. Oleh sebab itu seringkali kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk kita mau bangun dari tidur, bangun dari kenyamanan, untuk kita mau menghadapi segala macam situasi yang sedang terjadi. Kalau pada malam hari ini ya, kita tahu bersama bahwa di Indonesia pertambahan penderita COVID-19 ini semakin bertambah. Saat ini sudah di angka 13.000 sekian. Lewat berita ini, kita jangan mudah takut dan gentar. Inilah waktunya bagi kita untuk kita mau belajar semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Kita mau membenahi hidup kita, dan kita izinkan lewat situasi dan keadaan pada malam hari ini. Izinkan iman kita yang mengalami pertumbuhan. Kita semakin mengenal pribadi Allah. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ketika Ayub telah melewati berbagai macam proses dalam hidupnya, Ayub harus mengalami penderitaan yang begitu berat. Dia harus kehilangan segala-galanya. Tadinya Ayub adalah orang yang terkaya, orang yang paling kaya di tanah Uz. Dan Tuhan izinkan Ayub mengalami satu titik balik yang sangat drastis. Dari orang yang terkaya, Ayub menjadi orang yang paling miskin di tanah Uz. Tetapi tidak selama-lamanya Ayub menjadi orang miskin. Ketika Ayub telah menyelesaikan ujiannya,
Ketika Tuhan memulihkan Ayub, apa yang dikatakan oleh Ayub? Dulu dari kata orang, aku bisa mengenal engkau, tetapi saat ini aku bisa mengenal engkau. Jadi lewat penderitaan, tekanan, problema yang dialami oleh Ayub, Ayub bisa mengenal pribadi Allah. Lewat pengalaman hidupnya, kita bisa mengenal pribadi Allah. Hal yang ketiga, iman dibangun saat kita sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Roh Allah. Ketika Allah memimpin kita di dalam doa kita, Allah memimpin kita untuk kita mau tetap terus mengasihi Tuhan. Allah menggerakkan hati kita untuk kita mau terus belajar setia kepada Tuhan. Roh Allah ada di dalam diri kita dan Dia akan mengajar kita, Dia akan memimpin kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus itu akan tinggal di dalam diri setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika di dalam hati kita muncul kerinduan untuk kita berdoa, ketika di dalam hati kita muncul kerinduan untuk kita membaca firman Tuhan, itu adalah kerinduan hati Bapa lewat Roh Kudus. Mungkin ketika kita tidur, di tengah malam kita dibangunkan, Roh Kudus ingin memimpin kita untuk kita bisa berdoa, menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau pergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kita mau lebih banyak lagi bergaul intim dengan Tuhan. Henok 300 tahun membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dia bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan itu tidak cukup ya seminggu sekali. Untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak cukup di waktu-waktu yang kosong saja. Tetapi saya rindu supaya setiap kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, setiap hari kita luangkan waktu kita untuk kita mau memberikannya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat hal yang terakhir, tindakan iman dan dampaknya. Poinnya ketiga adalah tindakan iman dan dampaknya. Kalau kita melihat contoh dari Habel mempersembahkan yang terbaik, yaitu dengan memberikan yang korban binatang yang tambuh, yang paling baik. Jadi kalau kita mempersembahkan korban kita kepada Tuhan, kita mau memberikan korban yang terbaik, sehingga itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan akan korban Habel. Kita juga melihat dari Nuh, lewat ketaatannya. Ketika Nuh mendapat perintah dari Tuhan untuk membangun Batra, dan dia sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, maka akibat dari ketaatan Nuh, maka Nuh dan seluruh keluarganya, seisi keluarganya diselamatkan dari bencana air bah. Dan kita juga melihat Abraham, ketika Abraham mentaati panggilan Tuhan, Abraham disuruh keluar dari tempat tinggalnya, dari keluarganya, untuk pergi ke satu tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada Abraham. Dan Abraham taat melakukannya, maka kita melihat di sini dampaknya akibat dari ketaatan Abraham. Karena Abraham percaya kepada janji Tuhan, Abraham percaya kepada perintah Tuhan, maka Abraham mewarisi janji Tuhan. Dan kita juga melihat ketika Abraham mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mempersembahkan anak satu-satunya yang disayanginya, anak satu-satunya yang dikasihinya. Ketika Abraham belajar untuk taat, dia mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Sebelum Abraham mau mempersembahkan Ishak kepada Allah,
Lalu Allah berkata, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak ini, ya. Jangan kau bunuh anak itu. Ketika Abraham menoleh di belakang, Abraham melihat ada domba yang tersangkut pada belukar, dan saya akan percaya ini disediakan oleh Allah sebagai korban pengganti. Korban pengganti ini bisa digambarkan sama seperti Yesus Kristus. Seharusnya manusia yang mendapatkan hukuman, tetapi Allah sudah menyediakan korban pengganti, anak domba. Allah menyediakan korban pengganti, yaitu dirinya sendiri, untuk siap dikorbankan, supaya manusia yang berdosa tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kita melihat di sini juga ya, bahwa ada banyak contoh-contoh dari tokoh Alkitab ketika tokoh Alkitab ini percaya, yakin dan mengimani. Tentunya ketika kita percaya, yakin dan mengimani, maka kita pasti akan melakukannya. Contoh, kalau kita sakit kemudian kita ke dokter dan dokter itu memberikan obat kepada kita, ya, ini diminum. Ya, ada beberapa macam, mungkin kalau ya, yang sakitnya parah, ya, itu obatnya besar-besar. Tetapi kenapa kalau orang yang sakit itu mau disuruh minum obat yang bentuknya besar-besar, ya, seperti jari-jari ini, yang mungkin ada 5-6 macam. Karena karena orang yang sakit ini percaya bahwa dengan meminum obat itu dia pasti akan sembuh. Jadi modalnya adalah percaya. Ketika dia percaya dan dia melakukannya, maka dia mengalami kesembuhan. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada janji Tuhan, kita mau mentaati dan melakukannya. Orang yang percaya kepada janji Tuhan, dia pasti akan melakukan. Orang yang percaya tetapi dia tidak melakukan, itu namanya sama saja dengan orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, ya lakukan. Kalau kita tidak percaya, maka jangan lakukan firman Tuhan. Maka akibatnya kita tidak akan menerima janji-janji Tuhan untuk kita. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan sama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pada malam hari ini buat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memampukan dan membuat kami dapat mengerti dan memahami akan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami percaya, kami mau belajar untuk mentaati, melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, kalau kami adalah orang yang beriman, kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka kami mau belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Kami mau menuruti akan setiap kebenaran firman Allah yang sudah kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Pujilah nama-Mu, kami percaya Kau sudah memberkati kami yang ada di rumah-rumah. Kau sudah memberkati setiap kami yang sudah membuka hati kami. Kami mau sungguh-sungguh untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh dapat menikmati berkat Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa, dan mari setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Allah, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan tetap terus melakukan ibadah online, dan sampai pada waktunya nanti kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita bisa beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Saya percaya Tuhan pasti akan memampukan kita untuk kita tetap terus bertahan di tengah-tengah badai virus corona ini. Saya percaya Tuhan sanggup untuk menjaga dan melindungi setiap kita. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada malam hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian besar anugerah-Mu. Kami bersyukur buat anugerah yang besar yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua oleh karena anugerah Allah yang besar yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami sudah diberkati lewat ibadah online pada saat ini. Kami boleh dapat menikmati, merasakan hadirat Tuhan ada di dalam ibadah kami. Dan kami percaya kiranya Tuhan Kau akan memampukan setiap kami untuk kami tetap terus belajar setia kepada Tuhan. Kami mau tetap terus untuk mencari Tuhan. Kami mau dapat mempergunakan hidup kami. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bila firman-Mu tetap terus kami simpan di dalam hati kami. Percaya pengurapan-Mu akan tetap terus berlaku dalam hidup kami. Pada malam hari ini juga Tuhan memberkati pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Kau juga memberkati setiap kami yang ada di rumah-rumah yang ikut bersama-sama dengan kami beribadah pada malam hari ini. Biarlah berkat Allah tetap terus mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami percaya kalau saat ini kami sedang menghadapi pergumulan masalah persoalan yang berat yang sedang kami hadapi, kami percaya kami memiliki Allah yang jauh lebih besar dari setiap masalah dan persoalan kami. Dan bersama dengan Allah kami melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa itu sudah terjadi dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, terima kemenangan yang daripada Allah, sehingga kami percaya pada malam hari ini kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati setiap usaha pekerjaan kami masing-masing, apapun bidang usaha pekerjaan kami percaya Tuhan sudah membukakan pintu-pintu berkat Allah, sehingga berkat Allah dicurahkan mengalir melimpah bagaikan sungai yang tidak akan pernah kering. Itu terjadi di tengah-tengah usaha pekerjaan kami di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan turun di tengah-tengah usaha pekerjaan kami. Berkat yang biasa akan tetap terus senantiasa mengikuti sepanjang langkah perjalanan hidup kami. Kau memberkati setiap keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami semuanya diberkati oleh Tuhan pada malam hari di dalam nama Yesus. Dan pada malam hari ini juga Tuhan akan menjaga melindungi kami dari segala macam bentuk virus wabah COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Tuhan, yang ada di wilayah kami saat ini, kami percaya Tuhan sudah menutup buku setiap kami, keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, semuanya ada di dalam perlindungan tangan Allah yang kuat dan ajaib di dalam nama Yesus. Kami semua dijauhkan dari
segala macam bentuk pengaruh virus COVID-19 yang akan mengganggu kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari kami percaya keluar masuk kami dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan tetap terus mengirimkan pasukan malaikat dari surga. Kemanapun kami pergi, kami boleh dapat menikmati perlindungan dari pasukan malaikat dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami akan menerima berkat yang besar. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kehidupan kita sekalian mulai malam hari ini, besok dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat Allah yang besar dan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang berjalan sudah diberkati pada malam hari ini, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.